Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Ibu Padilla Fitriana Sari di video pembelajaran prakarya kelas 8 untuk melanjutkan materi kita yang sudah kita bahas minggu kemarin. Oke, apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya mengikuti proses pembelajaran kita. Oke, anak-anak. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi kita di pertemuan yang sebelumnya mengenai proses produksi kerajinan bahan lunak. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas syarat-syarat perancangan benda kerajinan ya, dan proses produksi kerajinan bahan lunak dari tanah liat ya, kerajinan keramik. Nah, minggu ini kita akan melanjutkan membahas proses produksi kerajinan bahan lunak alam dari kulit ya. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah proses produksi kerajinan kulit. Nah, anak-anak masih ingat apa saja syarat-syarat perancangan benda kerajinan? Oke ya. Jadi syarat-syarat perancangan benda kerajinan itu ada 5. Yang pertama adalah kegunaan. Jadi benda kerajinan yang dibuat itu harus mengutamakan nilai praktisnya, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Kemudian kenyamanan atau comfortable ya. Jadi benda-benda kerajinan yang dibuat harus memberi kenyamanan bagi pemakainya. Kemudian keluasan atau flexibility. Kemudian yang keempat ada keamanan atau safety. Ya, jadi benda kerajinan dibuat tidak boleh membahayakan pemakainya. Dan yang terakhir adalah keindahan ya, atau aesthetic. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Dimulai dari poin kedua ya. Karena poin yang pertama ini sudah kita capai, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, pertemuan minggu kemarin. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi alat dan bahan pembuatan kerajinan kulit, kemudian menjelaskan proses produksi kerajinan kulit. Ya. Oke, baik, kita akan masuk ke materinya. Ya, proses produksi kerajinan bahan lunak alam dari kulit. Oke, dari zaman dahulu kita sudah mengenal kerajinan berbahan dasar kulit, yaitu wayang. Wayang kulit merupakan warisan budaya dari nenek moyang kita yang memiliki nilai sangat tinggi. Oleh sebab itu, UNESCO telah menetapkan sebagai warisan budaya terhadap wayang kulit pada Indonesia. Nah, kita perlu mengetahui, ya, mengenal dan melestarikannya agar tidak punah, baik dalam pembuatan produk wayang kulit maupun belajar memainkan wayang kulit. Untuk kerajinan kulit yang dihasilkan dari hewan seperti sapi, kambing, kerbau, dan buaya dapat dijadikan sebagai bahan dasar kerajinan. Selain wayang, kerajinan kulit juga dapat berupa tas, sepatu, sendal, dompet, dan ikat pinggang. Teknik yang digunakan dalam membuat kerajinan kulit adalah teknik pahat. Ya. Jadi untuk kerajinan kulit, teknik yang digunakan hanya satu, yaitu dengan menggunakan teknik pahat. Ya. Oke, bahan produksi untuk membuat kerajinan kulit, ya, yang akan digunakan untuk membuat kerajinan kulit adalah yang pertama kulit tersamak yang berasal dari hewan seperti domba, sapi, dan kerbau. Kemudian yang kedua, kita juga memerlukan pewarna. Untuk pewarna ini bisa ada ya, boleh ada atau boleh tidak. Kalau mau tidak diberi warna, ya tetap bisa menghasilkan produk kerajinan kulit. Kemudian yang kedua, alat produksi kerajinan kulit. Alat-alat yang digunakan untuk membuat kerajinan kulit adalah yang pertama ada pahat ya, pahat khusus untuk kulit, kemudian plong atau pembolong kulit, kemudian ada gunting, cutter ya.
kemudian ada jarum jahit untuk kulit, dan mesin jahit. Oke, kemudian selanjutnya proses pembuatan kerajinan kulit. Kulit yang digunakan adalah jenis kulit mentah atau split. Split ini adalah kulit buatan ya. Kulit mentah langsung digunakan, sedangkan kulit split diolah terlebih dahulu dengan bahan kimia. Pertama-tama, kulit direndam dengan air selama 1 hari sampai lunak, kemudian direntangkan atau dibentangkan dengan menggunakan tali dan figura kayu yang kuat. Selanjutnya, kulit tersebut dijemur di bawah terik matahari sampai benar-benar kering. Nah, kulit yang sudah kering segera ditipiskan dengan cara dikerok. Ya. Bagian yang dikerok adalah bagian rambut atau bagian luarnya, dan sisa-sisa daging yang masih melekat pada bagian dalam kulit. Kulit dikerok dengan menggunakan pisau, sedikit demi sedikit secara hati-hati. Kulit bagian dalam dikerok terlebih dahulu dan lebih banyak dikurangi agar diperoleh kulit yang berkualitas. Setelah itu, baru dilanjutkan pengerokan bagian luar. Pengerokan kulit bagian luar hanya sedikit saja karena bila dilakukan pengurangan terlalu banyak, maka kulit yang dihasilkan akan menjadi mudah patah bila dilipat. Jika perlu, pada bagian luar ini hanya dihilangkan rambut-rambutnya saja dan dibersihkan dengan air. Torehan pisau pada proses pengerokan hanya dilakukan satu arah dari atas ke bawah, ya. Jadi tidak boleh bolak-balik, tapi hanya satu arah saja dari atas ke bawah. Nah, setelah kulit ditipiskan, sisa-sisa kerokan tadi dibersihkan dengan air dan bagian yang dikerok dihaluskan dengan amplas. Selanjutnya, kulit dijemur di bawah sinar matahari lagi hingga kering secara merata. Ya, jadi setelah dikerok, kemudian dicuci lagi, ya, dicuci lagi sampai bersih, kemudian dijemur. Nah, kulit yang sudah dicuci, sudah dikerok, kemudian dicuci dan dijemur, ya, yang sudah kering, itu baru bisa siap untuk digunakan menjadi produk kerajinan, ya. Nah, proses selanjutnya adalah kulit diberi warna dasar dan ditatah dengan pahat mengikuti pola yang sudah dibuat. Misalnya kita mau buat wayang kulit, ya. Jadi buat dulu polanya, pola wayang kulit yang akan dibuat, kemudian kulit yang sudah diberi warna itu ditatah dengan pahat mengikuti pola wayang yang akan dibuat. Nah, kemudian selanjutnya kulit diberi warna sesuai karakter wayang kulit yang akan dibuat. Ya, setelah selesai nanti baru wayang kulitnya siap untuk dimainkan. Nah, itu proses pembuatan dari kerajinan kulit, ya, menjadi di sini menjadi wayang kulit. Oke, selanjutnya adalah produk kerajinan kulit. Produk kerajinan dari bahan kulit sudah banyak dibuat oleh orang, ya, sejak zaman dahulu. Namun, ketersediaan sumber daya alamnya yang sulit membuat kerajinan kulit memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Hal ini pula lah yang mengakibatkan pengrajin kulit menduplikasi kerajinan kulit alam dengan membuat kulit buatan atau imitasi, ya, yang biasa kita sebut kalep. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh kerajinan kulit. Yang pertama ada tas dari bahan kulit, ya, kemudian ada ikat pinggang kulit, kemudian ada sepatu kulit, kemudian tadi juga ada wayang kulit, ya, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Oke, ya, itu materi kita hari ini mengenai proses produksi kerajinan kulit. Untuk proses produksi kerajinan bahan-bahan yang lainnya, ya, contoh bahan-bahan lunak yang lainnya nanti akan kita bahas di minggu depan. Oke, ya. Nah, untuk tugasnya hanya ada 2, ya, digabung dengan tugas yang minggu kemarin. Jadi ada 2 soal saja. Soal yang pertama,
sebutkan dan jelaskan ya bahan serta alat dan proses produksi kerajinan keramik. Ya, itu soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, sebutkan alat dan bahan yang digunakan dalam proses produksi kerajinan kulit serta proses pembuatan kerajinan kulit. Saya ulangi ya, ada dua soalnya. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan alat dan bahan yang digunakan dalam membuat kerajinan keramik, serta jelaskan proses pembuatan kerajinan keramik. Kemudian soal yang kedua adalah sebutkan alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan kerajinan kulit, serta jelaskan proses pembuatan kerajinan kulit. Ya, oke. Paham ya? Nanti untuk tugasnya silahkan kalian tulis dan kalian jawab ya di buku latihan kalian. Kemudian nanti setelah selesai seperti biasa kalian foto kemudian kirimkan ke WA pribadi Ibu ya. Oke, sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga kalian dapat memahami materi yang sudah Ibu sampaikan dengan baik. Ya, semoga kalian mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.